kelompok 2 SMA Negeri 1 Kupang. Di sini kami akan melanjutkan presentasi kami terkait dengan praktek mengajar di SMA 1. Nah, di sini perbedaan dari pre-teaching dan juga real-teaching yang saya lakukan itu, untuk yang pre-teachingnya di sini saya kurang mengakomodir alokasi waktu, sehingga pada real teachingnya itu di sana saya betul-betul perhatikan waktu dan saya menggunakannya sebaik mungkin, karena waktu per-teachingnya itu sebelum melakukan refleksi dan evaluasi itu waktunya sudah selesai, sehingga itu menjadi catatan untuk saya sendiri dan saya merubahnya di waktu real teaching. Jadi waktu itu saya mengajarnya di kelas 10C. Di sini saya mendapat kelas 10C itu dengan 3 jam pembelajaran, di mana 3 jam pembelajaran itu 30 menit. Sehingga saya manajemen waktu sebaik mungkin, dan pada saat itu saya mengajar dengan materi yaitu ekosistem, lebih fokusnya ke komponen-komponen ekosistem. Nah, di dalam komponen-komponen ekosistem ini di situ ada pengamatannya juga. Jadi saya harus betul-betul memanajemen waktu sehingga pada saat anak-anak keluar pengamatan di luar juga sesuai dengan alokasi yang sudah saya tentukan. Jadi di saat anak-anak melakukan pengamatan di luar itu, saya sendiri itu menulis alokasi waktunya di papan tulis bahwa mereka keluar untuk melakukan pengamatan, tetapi harus ingat waktunya. Jadi misalnya mereka keluar dan melakukan pengamatan selama 20 menit, berarti mulai dari waktu yang mereka keluar dari ruangan ke luar itu waktunya sudah terhitung, sehingga tepat 20 menit itu apalagi semua yang saya sampaikan itu harus diselesaikan. Maksudnya di sini pengerjaan LKPD-nya. Jadi saya sampaikan kepada mereka di saat 20 menit mereka keluar pengamatan, ada yang saya minta mereka, ada peserta didik yang mengerjakan LKPD-nya dalam bentuk video, ada yang dalam bentuk PPT, dan ada yang bentuk peta konsep. Jadi dalam satu kelompok itu ada yang 5 sampai 6 orang. Jadi di sini satu kelompok itu masing-masing bagi. Jadi ada yang buat video, ada yang mengerjakan soal-soal yang ada pada LKPD. Dan yang saya lihat itu dari peserta didik itu mereka sangat antusias dan aktif dalam mengerjakan LKPD tersebut, sehingga pada saat penampilan hasil produknya mereka semua menampilkan hasil yang sangat luar biasa di waktu yang sangat singkat, baik dari PPT, video maupun peta. Untuk real teaching di yang siklus keduanya itu saya tidak mendapat kelas yang sama. Saya dipindahkan lagi ke kelas 10E karena ada kakak senior gelombang 1 itu mereka turun dan mereka harus masing-masing dapat satu kelas, sehingga saya dipindahkan lagi tidak di kelas C tapi kelas E. Nah, di sini menjadi tantangan, tapi menurut saya kelas C itu mereka terlihat aktif namun agak-agak sedikit ribut, tetapi saya bisa dapat mengelola kelas dengan baik. Tapi kelas E itu mereka sangat-sangat menurut, karena sebelum kami melakukan pembelajaran kami sudah melakukan kesepakatan kelas, dan sebelum melakukan pembelajaran juga sudah menampilkan rubrik penilaian yang akan saya nilai. Jadi mereka terlihat sangat aktif dalam mengikuti pembelajaran baik dari awal sampai selesai. Oke, baik, dari saya perbedaan antara teaching sama real teaching.
Jadi untuk peer teaching-nya sendiri, waktu selesai mengajarkan ada refleksi, di mana dalam penggunaan model discovery itu kan ada langkah-langkah yang perlu kita ikuti. Nah, salah satu contohnya saja itu kan di dalam RKPD itu tuh dari kita hanya menyiapkan stimulus, kemudian siswa akan mencari pertanyaan dari stimulus yang kita berikan. Namun di kenyataan kita hanya menyiapkan stimulus, kemudian siswa akan mencari pertanyaan dari stimulus yang kita berikan. Namun di kenyataan di real teaching itu kami tidak diperkenankan untuk membuat RKPD seperti itu. Jadi dalam pembuatan RKPD itu tuh dimana kita membuat pertanyaan-pertanyaan sehingga siswa hanya menjawab pertanyaan yang kita sudah buat. Kemudian kalau tingkat keberhasilan, kalau dilihat dari keberhasilan dilihat dari penyusunan modul itu tuh kita sudah mengikuti. Maksudnya tingkat keberhasilannya tuh dia berhasil, tapi secara raw dalam penggunaan model pembelajaran itu dia tidak terlihat karena ya itu seperti yang saya jelaskan tadi itu. RKPD yang diberikan itu dalam bentuk pertanyaan, tapi dalam pengerjaan RKPD semuanya tercapai, maksudnya terlaksana dengan baik. Mungkin dari saya itu saja. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk peer teaching di kelas. Bahan evaluasi saya itu ada beberapa. Yang pertama, saya kurang menguasai kelas. Kemudian pembagian kelompok di dalam kelas itu kurang seimbang. Dan juga yang ketiga itu waktu peer teaching, saya hanya berdiri di depan kelas dan saya hanya terpaku pada materi yang saya berikan. Jadi itu pengelolaan kelas saya yang kurang. Kemudian pada real teachingnya itu saya sudah memperbaikinya. Untuk siklus yang pertama saya mengajar di kelas 11 Bio 5. Itu kelas peminatan. Saya menggunakan model pembelajaran yang sama seperti di peer teaching, yaitu discovery learning. Kemudian untuk pengelolaan waktunya, karena materi yang saya ajarkan yaitu pembarisan sifat, materinya itu cukup sulit karena banyaknya istilah, sehingga dalam pengerjaan LKPD-nya itu peserta didik belum mengetahui lebih dalam kelas dengan baik. Kemudian waktu pengerjaan kelompoknya itu saya sudah mengontrol kelompok yang satu dengan kelompok yang lainnya. Di situ ada 6 kelompok. Kemudian untuk waktu sintak daripada discovery learning ini, untuk yang bagian terakhirnya itu untuk kesimpulan dan juga refleksi itu tidak sampai kepada kesimpulan dan refleksi karena keterbatasan waktu saya. Kemudian untuk siklus yang kedua itu saya tidak mengajar lagi di kelas 11 Bio 5. Saya sudah diturunkan lagi ke kelas 10. Nah, di situ bahan evaluasi saya yang di siklus 1 di kelas 11 itu saya memperbaikinya di siklus 2 pada kelas 10 materi ekosistem. Jadi di situ sama juga model pembelajarannya itu discovery learning. Untuk proses pembelajarannya itu saya telah memanage waktu dengan baik, sehingga sintak-sintak dari model pembelajaran discovery learning itu tersampaikan sampai refleksi, penguatan materi, kesimpulan. Kemudian untuk waktunya cukup. Oke, dari saya seperti itu. Terima kasih.